Seorang warga di Kapanewon Girisubo, Padukuhan Wuni, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tewas tertembak senapan laras panjang milik oknum anggota polisi yang berjaga mengamankan acara konser Dangdut Bersih Dusun Telaga. Akibat kejadian itu, oknum anggota polisi yang berinisial MK tersebut saat ini sudah ditahan di Polda DIY untuk diproses hukum. Beginilah video amatir milik warga saat terjadi kericuhan konser Dangdut Bersih Telaga di Padukuhan Wuni, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul pada Minggu malam 14 Mei lalu. Saat kericuhan terjadi, terlihat oknum anggota polisi berinisial MK yang berjaga mengamankan jalannya acara tersebut mengeluarkan tembakan peringatan untuk melerai kericuhan. Namun naas, peluru dari senjata korban tersebut justru malah mengenai Aldi Aprianto, 20 tahun, seorang warga yang berada di bawahnya. Akibatnya, Aldi yang terkena tembakan dari oknum polisi tersebut meninggal dunia saat dilarikan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Kerusuhan, kemungkinan besar entah itu ada unsur disengaja atau tidak, itu dari pihak kepolisian, dari salah satu oknum itu ada yang membawa senjata laras panjang yang patoknya itu ketarik dan mengenai salah satu warga saya hingga salah satu warga saya ini meninggal dunia. Sementara itu, Kasubit Penmas Bid Humas Polda DIY AKBP Verena SW membenarkan soal adanya insiden tersebut. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan informasi perihal detail kejadian tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut. Aprianto, terdengar ledakan senjata api yang disandang oleh Bribtu MK yang mengenai saudara Aldi Aprianto sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk saat ini kasus ditangani oleh Polda DIY, baik itu penegakan hukum secara internal maupun pidana umum. Menurut para warga, korban dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tak suka neko-neko. Keluarga tentunya karena ini kelalaian dari oknum polisi itu, jadi proses hukum tetap berlanjut dan bisa mendapatkan hukum sesuai dengan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Sementara secara internal Polri, Bribtu MK juga ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dengan sanksi maksimal pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dalam menjalankan tugasnya di Polsek Girisubo, Bribtu MK sebenarnya sedang menjalani demosi akibat pelanggaran yang dilakukannya sebelumnya. Keluarga korban pun berharap agar pelaku bisa dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.